Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang sistem biaya standar khususnya pada perhitungan analisis selisih biaya tenaga kerja. Untuk analisis selisih biaya bahan baku bisa dilihat video saya sebelumnya. Untuk selisih biaya overhead pabrik boleh dilihat video saya selanjutnya. Untuk akuntansi sistem biaya standar single plan maupun partial plan silahkan dilihat di video saya sesudahnya. Baik, hari ini di video ini kita akan bahas analisis selisih biaya tenaga kerja. Semoga video ini bermanfaat, semoga Allah memberikan kefahaman, kemudahan di dalam memahami materi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selisih biaya tenaga kerja merupakan perbedaan antara biaya tenaga kerja standar dengan biaya tenaga kerja sesungguhnya. Sebagaimana kita pahami bahwa unsur biaya tenaga kerja itu terdiri atas dua unsur, jam kerjanya dan tarifnya. Kalau kemarin di biaya bahan baku unsurnya adalah kuantitas dan harga, kalau di biaya tenaga kerja ini adalah jam kerjanya dan tarifnya. Nah, selisih biaya tenaga kerja itu merupakan perbandingan atau selisih antara biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar itu diperoleh dari tarif standar kali jam standar. Ini biaya tenaga kerja standar dengan biaya tenaga kerja sesungguhnya. Biaya tenaga kerja sesungguhnya itu diperoleh dari tarif sesungguhnya kali jam sesungguhnya. Nah, ini kalau satu selisih. Dalam perhitungan selisih biaya tenaga kerja ini pun ada dua model. Yang pertama model satu selisih disebut selisih biaya tenaga kerja. Dan yang kedua model dua selisih. Kalau model dua selisih ada selisih tarif, ada selisih efisiensi. Ya, baik. Nah, di selisih biaya tenaga kerja ini masih satu selisih ini ya, perbandingan antara biaya tenaga kerja standar dengan biaya tenaga kerja sesungguhnya. Apabila biaya tenaga kerja standar lebih besar dari biaya tenaga kerja sesungguhnya, maka disebut selisih menguntungkan, favorable variance. Jika biaya tenaga kerja standar lebih kecil dari biaya tenaga kerja sesungguhnya, maka disebut selisih yang merugikan atau unfavorable variance. Nah, sekarang kita masuk ke model dua selisih. Ada selisih tarif dan selisih efisiensi. Kita lihat yang selisih tarif dulu ya. Selisih tarif ini berarti yang diselisihkan tarifnya, yang dibedakan tarifnya. Tarif standar dibandingkan dengan tarif sesungguhnya dikalikan jam sesungguhnya. Ini singkatannya ada di bawah ini, bagi yang belum jelas boleh dibaca ini. Ya. Tarif standar dibandingkan dengan tarif sesungguhnya kali jam sesungguhnya. Jika tarif standar lebih besar daripada tarif sesungguhnya, selisihnya menguntungkan. Jika tarif standar lebih kecil daripada tarif sesungguhnya, selisihnya merugikan. Itu selisih tarif. Nah, sekarang yang selisih efisiensi. Yang dibandingkan adalah efisiensi dari jam kerjanya. Ya. Jam kerja standar dibandingkan dengan jam sesungguhnya dikalikan tarif standar, singkatannya ada di sini ya. Jika jam standar lebih besar daripada jam sesungguhnya, maka selisihnya menguntungkan. Jika jam standar lebih kecil, lebih rendah dari jam sesungguhnya, selisihnya merugikan ya. Nah, dua selisih tadi, selisih tarif dan selisih efisiensi tadi apabila digambarkan seperti ini. Sebelah kiri ini biaya sesungguhnya pada jam kerja sesungguhnya. Berarti tarifnya sesungguhnya, jamnya sesungguhnya. Seperti ini. Yang di tengah ini biaya standar pada jam kerja sesungguhnya. Berarti tarifnya standar, jamnya sesungguhnya. Seperti ini. Yang di sebelah kanan ini biaya standar pada jam kerja standar. Berarti tarifnya standar, jamnya standar. Seperti ini. Nah, selisih tarif itu perbedaan antara ini dengan ini. Coba kita lihat.
jamnya JS, JS, berarti nggak ada selisih. Yang diselisihkan adalah tarifnya. Di sini tarif sesungguhnya, di sini tarif standar. Ini yang diselisihkan. Maka rumus selisih tarif tadi ya boleh dicek di menit sebelumnya adalah seperti ini. TST min TS kali JS, tarif standar dibandingkan tarif sesungguhnya kali jam sesungguhnya. Nah, sekarang kita ke selisih efisiensi. Kita lihat tarifnya berbeda enggak? TST, TST. Tidak. Jamnya kita bedakan berbeda enggak? JS, JST berbeda. Berarti yang kita bandingkan adalah J-nya, jamnya, ya, jam kerjanya. Nah, menjadi jam standar dibandingkan dengan jam sesungguhnya kalikan tarif standar. Nah, total selisihnya itu adalah selisih tarif ditambah selisih efisiensi. Berarti rumus ini ditambah rumus ini. Seperti ini. Coba rumus ini kita udari kita lepas ya. TST min TS dalam kurung kali JS. Kalau dilepas berarti TST kali JS min TS kali JS. TST kali JS min TS kali JS ya. Sedangkan yang selisih efisiensi juga begitu, kita udari. JST min JS dalam kurung kali TST, berarti JST kali TST min JS kali TST. Ini di bawah JST kali TST min JS kali TST. Nah, ini ada angka yang sama ini. TST kali JS dan min JS kali TST. Sama ya ini ya. Yang ini negatif, yang ini positif. Berarti 0 dengan jumlah yang sama kan? 0. Ini dihapus, ini dihapus. Sehingga rumusnya tinggal ini. Min TS kali JS plus JST kali JST. Atau kalau dibalik, JST kali TST min TS kali JS. Seperti ini rumus yang tadi di menit sebelumnya. Ya. Jadi ini cara saya menjelaskan selisih biaya tenaga kerja. Baik model 1 selisih maupun 2 selisih. Berasal dari mana rumus itu ya. Itu sudah saya jelaskan. Saya kira ini media terbaik selama ini yang saya ketahui tentang cara menghitung selisih biaya tenaga kerja. Ya. Sekarang untuk menguji pemahaman saudara, kita aplikasikan dalam sebuah contoh. Contoh soal dan penyelesaiannya. Ini misalnya, PT Adidas adalah salah satu perusahaan yang memproduksi alat-alat dan properti olahraga. Salah satu produknya berupa bola untuk sepak bola. Manajemen perusahaan menetapkan standar biaya produksi setiap satu buah bola, ya, sebagai berikut. Bahan baku saya lewati, harga kulit sintetis saya lewati karena itu untuk menghitung selisih biaya bahan baku. Ya. Yang untuk menghitung selisih biaya tenaga kerja mulai ini. Jam kerjanya 4 jam, ya. Tarif tenaga kerjanya 20.000 per jam. Nah, data produksi dan biaya produksi pada bulan Mei 2020 disajikan sebagai berikut. Jumlah produksi selama bulan Mei 1.000 bola. Jumlah bahan baku dan seterusnya ini saya abaikan, ya. Lalu jumlah jam kerja sebanyak 4.100 jam kerja, tarif tenaga kerjanya Rp25.000 per jam. Nah, data ini coba kita ringkas ya. Permintaannya adalah hitunglah selisih biaya tenaga kerja. Berarti model 1 selisih nomor 1 ini. Lalu nomor 2 selisih tarif tenaga kerja, yang ketiga selisih efisiensi tenaga kerja. Nomor 2 dan nomor 3 ini adalah model 2 selisih. Ya. Baik, kasus tadi kita ringkas, data-data yang kita butuhkan adalah ini. Nah, ini ya. TST sudah kita temukan datanya, JST sudah kita temukan datanya, TS sudah kita temukan datanya, JS sudah kita temukan datanya. TST 20.000 dari mana ini? Dari sini. Nah, tarifnya 20.000 ya, tarif standar. Nah, lalu JST jam standarnya dari mana? Dari sini. Jam kerjanya tiap satu bola itu 4 jam. Kalau 1.000 bola berarti 4 kali 1.000, 4.000 jam. Gampang banget ya. Oke. Sekarang TS 25.000 dari mana? Dari sini. Sudah ketemu datanya. Lalu JS 4.100 dari mana? Dari sini. Nah ini, dari sini. Oke, sudah ketemu semua, tinggal memasukkan ke dalam rumus. Ya, ini data ini tadi. Kalau model 1 selisih biaya tenaga kerja tinggal masukkan ke rumus ya. Ini
TST kali JST, ini TS kali JS, ketemu sekian, 22.500.000 merugikan. Kenapa merugikan? Biaya tenaga kerja standarnya 80 juta, biaya tenaga kerja sesungguhnya 102.500.000. Maaf, keblebet-blebet ya. Sehingga selisihnya 22.500.000 merugikan ya. Jadi di standar 80 juta ternyata prakteknya habis 102.500.000 sehingga selisihnya merugikan ya. Ini ya. Kalau masih bingung boleh dilihat skema ini. Nah, ketemunya 22.500.000 merugikan. Bagaimana kalau yang model 2 selisih, ada selisih tarif dan selisih efisiensi. Nah, datanya masih seperti ini. Selisih tarif TST min TS kali JS, angkanya masukkan dalam rumus. Nah, tinggal 20.000 min 25.000 kali 4.100, ketemunya 20.500.000 merugikan. Kok merugikan? Iya, tarif standarnya itu 20.000 per jam. Prakteknya kita bayar 25.000 per jam, berarti merugikan. Yang selisih efisiensi JST min JS kali TST. JST-nya sudah ada 4.000 min 4.100 kalikan 20.000, ketemunya 2 juta merugikan. Kok bisa merugikan? Iya, JST-nya lebih kecil daripada JS, yang standar lebih kecil daripada sesungguhnya. Di standar itu ya, jamnya habisnya mestinya 4.000 karena memproduksi 1.000 bola, satu bolanya 4 jam, 4 kali 1.000 4.000. Lah kok ini kok sampai 4.100? Nah, ini berarti selisih yang merugikan. Nah, dua selisih ini kalau digabungkan angkanya harus sama dengan kalau dihitung satu selisih ya. 20.500.000 rugi tambah 2 juta rugi, kalau digabungkan 22.500.000 ya. Ini kalau digabungkan. Ya. Ini ya. Ini selisih tarifnya 20.500.000 rugi, selisih efisiensinya 2 juta rugi. Nah, selisih totalnya 22.500.000 rugi. Mudah ya. Nah, ini latihannya. Coba diperhatikan yang saya cetak tebal ini ya. Jadi produksinya 1.000, dari produksi jumlah tersebut 900 sudah selesai, 100-nya masih belum. Maka nanti hati-hati di dalam menghitung jam standar. Jam standarnya berarti 900 untuk yang selesai, yang belum selesai 100 bola, satu bola itu butuh 4 jam kalau selesai. Lah ini kan belum selesai, maka 100 kalikan 4 jam kalikan 80%, karena tingkat penyelesaiannya 80%. Begitu ya. Oke, silahkan. Demikian materi dari saya. Permintaannya ini, selisih biaya tenaga kerja, selisih tarif, selisih efisiensi tenaga kerja. Demikian, semoga video ini bermanfaat, semoga Allah memberikan kemudahan, kefahaman di dalam memahami materi ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.